boga kopi minta ka aing. Boga beas minta ka aing. Serangan fajar minta ka aing. Ari milik ka batur. Assalamualaikum para pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara tayangan berita PD TV. Pada edisi kali ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa berita untuk Anda. Di antaranya, ICMI Orsat Cibung Bulang dan Perum Pegadaian sosialisasikan kurs syariah imbal jasa murah kepada para pelaku UMKM. Gelaran Pilkades di 2 desa dan CSR Antam untuk bantu mendanai pembangunan 11 desa di Kecamatan Nanggung. Baik para pemirsa, selamat menyimak berita selengkapnya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Organisasi Satuan Orsat Cibung Bulang, bekerja sama dengan Perum Pegadaian menggelar seminar sosialisasi dan edukasi pengembangan usaha berbasis syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Cibung Bulang, Senin 20 Maret 2023 lalu. Seminar sehari yang diikuti 120 pelaku usaha UMKM, mayoritas kaum mama itu, menghadirkan 3 pembicara. Pembicara pertama adalah Jafarudin Mukson dari KSPPS Khidmatul Ummah yang membahas transaksi pegadaian berdasarkan sistem syariah. Pembicara kedua dan ketiga masing-masing Budiman, Kepala Unit Bisnis Mikro, Kantor Cabang Pegadaian Gunung Batu Bogor, dan Riyandi, Kepala Kantor Cabang Pembantu Pegadaian Cibatok. Menurut Ustadz Aceh Sahrudin, Wakil Ketua ICMI Orsat Cibung Bulang yang menjadi moderator di acara tersebut, sebetulnya jumlah pelaku UKM yang diundang hadir hanya 100 orang, namun yang datang mencapai 120 orang. Mereka tergabung dalam forum UMKM IKM Kecamatan Cibung Bulang. Dari pihak ICMI yang hadir termasuk Ketua ICMI Orsat Cibung Bulang Ahmad Sufyan dan beberapa pengurus lainnya, Kiai Haji Dadam Damyani, Ketua Badan Pengawas ICMI Orsat Cibung Bulang, dan Haji Edi Mawardi Mulyono, perwakilan dari ICMI Orda Bogor Barat. Setidaknya ada 5 jenis produk layanan pegadaian yang disosialisasikan di acara tersebut, yaitu kredit usaha rakyat KUR syariah, pembiayaan porsi haji, tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, dan gade BPKB. Menurut Jafarudin, gade syariatnya tidak boleh dipakai barangnya. Misalnya yang digadekan BPKB, maka BPKB itu tidak boleh dipakai. Sedangkan jika mobil yang digadekan, maka mobil tidak dipakai, tapi masuk garasi milik pegadaian, dan pihak yang menggadaikan dikenakan biaya ijarah atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sementara menurut Budiman, sebagian besar pengusaha di Indonesia adalah pelaku usaha UMKM. Pegadaian dipercaya oleh pemerintah, Kementerian Keuangan untuk menyalurkan KUR. Itu harus dilihat dari suku bunga. Namun alhamdulillah baru berjalan sekitar 9 bulan, pegadaian kembali dipercaya untuk menyalurkan KUR berbasis syariah, kata Budiman. Besar pinjaman modal usaha berdasarkan skim KUR syariah itu mulai dari 1 juta rupiah hingga 10 juta rupiah dengan imbalan jasa 3% per tahun. Tidak ada jaminan, kecuali mungkin nanti jika pegadaian dipercaya menyalurkan KUR syariah hingga 50 juta, katanya. Sedangkan menurut Riyandi, yang menjadi sasaran KUR syariah adalah para pengusaha super kecil, super mie. Misalnya pedagang yang menjajakan dagangan di sekolah-sekolah. Mu'nahnya atau imbal jasanya hanya 3% dan tidak ada potongan pinjaman, katanya. Sebagaimana tertera pada leaflet yang dibagikan kepada para peserta, KUR syariah bisa dicicil atau diangsur selama 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, sampai 3 tahun. Pilkades Cimanggu II di Kecamatan Cibung Bulang digelar di 14 TPS, menyebar di 10 wilayah RW untuk menentukan siapa di antara 5 calon kepala desa Cekades yang memperoleh suara terbanyak untuk disahkan dan kemudian dilantik oleh Bupati Bogor menjadi kepala desa. Di TPS nomor 9 yang meliputi 5 wilayah RT, jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 417 orang.
Hingga jam 10.55, pemilih yang sudah memberikan suaranya kurang lebih 300 orang, ujar Suhendi, Ketua KPPS, kepada PDTV. Berdasarkan hasil rekap dari hasil perhitungan suara per TPS yang digelar di Gor Al-Badariyah yang juga lokasi TPS 10, diperoleh jumlah suara masing-masing Cakades sebagai berikut. Supriyatna nomor urut 1 meraih 222 suara. Puryanto nomor urut 2 mendapat 794 suara. Edi Sukarya nomor urut 3 memperoleh 2.333 suara. Suherman nomor urut 4 mendapat 1.027 suara dan Sarta nomor urut 5 meraih 248 suara. Dengan demikian, Edi Sukarya nomor urut 3 terpilih menjadi Kepala Desa Cimangu II untuk periode 2023-2029. Di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, penyelenggaraan Pilkades dibagi menjadi 3 zona. Jumlah TPS seluruhnya 11, masing-masing 5 TPS di zona 1, 3 TPS di zona 2, dan 3 TPS di zona 3. Jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 5.019 orang. Berdasarkan hasil rekap dari hasil perhitungan suara per TPS yang digelar di aula kantor desa setempat, tercatat jumlah pemilih yang telah memberikan suaranya sebanyak 4.233 orang. Dari jumlah suara yang masuk setelah dikurangi jumlah suara yang tidak sah dan belangko, Kamaludin nomor urut 1 memperoleh 2.123 suara dan Urip Iskandar incumbent dengan nomor urut 2 meraih 2.069 suara. Dengan demikian, Kamaludin terpilih menjadi pemimpin Desa Cibitung Wetan untuk masa bakti 2023-2029. Kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan. Kami yang bertanah di bawah ini masing-masing calon kepala desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 1. Kamaludin dengan nomor urut 1. 2. Urip Iskandar dengan nomor urut 2. Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya sebagai berikut. A. Benar para saksi yang telah diberikan kuasa atau mana telah menyaksikan jalannya acara pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan yang dilaksanakan di masing-masing TPS. Dari wilayah 01 TPS 1 jumlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekretaris Desa Sukaluyu mewakili Kepala Desa dan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Antam melalui CSR yang telah mengucurkan dana bantuan keuangan untuk Desa Sukaluyu di tahun 2022, yang mana dana tersebut sudah kita realisasikan diantaranya rehab kantor desa dan juga rehab NCK. Mudah-mudahan dengan apa yang telah diberikan oleh Antam ini dapat bermanfaat bagi kami untuk kemudian kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2023 juga mudah-mudahan diberikan kelancaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Sukaluyu salah satu dari 11 desa di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang mendapat dana CSR rutin setiap tahun dari PT Antam Tbk melalui unit bisnis pengelolaan masnya di Pongkor atau PT Antam UPBE Pongkor. Dana CSR yang diterima oleh pemerintah Desa Sukaluyu tahun ini sama besar dengan desa-desa lainnya, yaitu 200 juta. Dana tersebut telah dipergunakan untuk membiayai rehab kantor desa, termasuk membangun ruang kerja kepala desa, renovasi MCK dan tempat wudhu Masjid Sabilil Mutakin di Kampung Pasir Manggu RT 02 RW 08, pengelolaan budidaya ikan di Kampung Lamping RT 03 RW 05, dan pengadaan perlengkapan kantor seperti laptop, kursi, radio HT untuk linmas, monitor printer, router Wi-Fi, sound meeting, dan lain-lain.
Terima kasih kepada PT Antam Pokor dari bantuan CSR-nya. Kami selaku perwakilan dari Kepala Desa Pangkal Jaya, terutama di tahun ini telah menggelontorkan dana sebanyak 200 juta rupiah atas 5 usulan yang kami usulkan dari hasil Muskemasdes, diantaranya termasuk ruangan kantor desa ini, yang alhamdulillah pada saat ini kami sangat nyaman dengan telah dibangunnya ruang pemerintahan kantor desa Pangkal Jaya. Sarana lainnya diantaranya 1 buah musola, 1 majelis taklim, 1 taman kantor desa, dan turnamen di desa Pangkal Jaya. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih.